أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita semua bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari kerana kita sampai pada hari ini masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menemui malam nisfu Sya'ban yang insyaallah Ta'ala jatuh pada malam Sabtu di hadapan ini. Maka diriwayatkan daripada beberapa hadis dan perkataan sahabat menyatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan tiap-tiap ajal dan perbuatan dan rizki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan, menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa dirubah lagi. Nasib satahunan, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rizki sampai nisfunang akan datangnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah, yaitu pertama, orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Nomor dua, orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam. Nomor tiga, orang yang mengambil pajak. Nomor empat, orang yang membunuh manusia. Nomor lima, orang yang memutuskan silaturahim. Nomor enam, orang yang melebihi panjang pakaian di bawah bahiritan dengan niat bersombong. Nomor tujuh, orang yang mengakali perzinahan. Nomor delapan, orang yang mengakali minuman-minuman yang diharamkan. Nomor sembilan, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang lain. Nomor 11, orang yang mengerjakan riba atau memakannya atau memberi makan atau jadi sekretarisnya. Nomor berapa tadi sudah lihat lagi nah. Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian yang lebih di bawah dari buku lali dengan niat bersombong-sombong. Nomor 7, mengakali perzinahan.
Nomor 8, mengakali minuman keras. Nomor 9, orang yang adu asah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang. Nomor 11, orang yang memakan riba. Nomor 12, orang yang melukis binatang yang hidup, artinya lukisan seluruh badannya minta. Nomor 13, orang yang durhaka kepada dua ibu bapak. Nomor 14, orang yang khianat di dalam usahanya. Nomor 15, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16, orang yang nomor 16, orang yang memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu, terkecuali dia illa an yatanassala min dambi, kecuali ia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya yang di atas tadi. Itu 16 kata. 16 kata. Nah, nomor 17, dukun. Nomor 18, tukang seher. Jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat, orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam nisfu Sa'ban itu lepas. Kecuali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Nah, pertama sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua, berniat sebelum membaca Yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup. Kalau kada bisi guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita.
Jadi supaya lepas daripada dipimpin setan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu taqumu maqama syaikh tarbiyah. Tulisannya yang kayak ini dalam kitab. وقد أجمعوا على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام شيخ التربية. Mereka itu ulama ijma bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu menempati kedudukan guru yang memimpin. وقد وصل بها كثير من العارفين ولم يكن لهم شيخ غير ذلك. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia, padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca sholawat. Seperti Dalailul Khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban mutlak atau fardu ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita diberi dua, hakinya guring. Ingat akan berataanlah, guring dijaga, makan diperhatikan, minum tujuan. Ingat akanlah, jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum, kena garing pian, penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena pian kegilaan. Itu jaga banarah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadat. Jadi lalu makan kada urus, guring kada urus, minum kada urus, akhirnya tatawa serongonan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawan dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sasar sebilang-bilang napasnya makhluk Allah. Jadi kalau kada Tuhan yang menolong kita ini sasar. Nah, oleh sebab itu banyaki sholawat kepada Nabi. Dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran, jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api itu kadang-kadang dingin, semuanya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian nang sebuting pulang pasan, jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kena. Lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di sekumpul jadi gila. Padahal kadanya mintu pang. Nang jadi kalau nyata napa kata utang ka banyak. Bini kah kada masih
sakit hati atau nang tadi anu guring kurang benar, makan minum kurang benar. Nah itu lalu pina balain pada orang banyak. Nah itu jadi dijaga benar itu tah. Itu nang anunya penting-pentingnya aja tah. Nang pentingnya sholawat banyaki, kemudian nang menyebabkan panas-panas itu dijauhi, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring, dan jangan sakit hati. Nang 18 perkara tadi, kalau kita takana misalnya durhaka lawan ibu bapak, atau ada tapaut sesama kita, ya kah? Kada baakuran. Nah, sebelum malam nisfu kita baakuran bahabisan dulu. Babo berasih dulu. Kalau misalnya guru usuk, misalnya lawan guru masdar, lawan guru anang antung, tabalujur ditakdirakan misalnya bemadu. Jadi nang betigan itu baakuran, bemadu nih baakuran. Lamun madu telah timbulnya di wanyi itu nya bakal rubutnya sebuah rumah bakal rubut aja nya wanyi itu. Jadi lamun wanyinya bakal rubut kenapa madunya kada mau? Lamun dak tahu nang 18 tadi kitabnya Kanzun Najah was Surur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab itu. Jadi 18 perkara tadi orang nang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan, dan kada diterima doanya di malam itu. Adang dulu lah, kehilangan lah. Dapat pun. Lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 malam nang doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala semalaman, mulai maghrib sampai subuh semalaman. Lalu pukul berapa aja kada bisa ditolak doa 5 malam. Pertama malam Jumat, malam Jumat semalaman lalu pukul berapa aja biar baca. Cuma ingatakan tadilah guring, makan minum. Kalau aku jam malam minum Jumat anak baga guringan. Nah ingatakan setan bisa mahaur. Rasulullah pun guring juga saben malam. Nomor 2, malam pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat seminggu sekali. Kalau malam awal Rajab setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Malam Lailatul Qadar setahun sekali juga. Malam hari raya Fitrah setahun sekali. Malam hari raya Korban setahun sekali juga, ya 5. Matinya malam hari raya itu rajin semalaman berdoa aja. Kada ada orang malam hari raya nang bata tembakan. Bujur kada. Apalagi di Martapura, Surambi Makkah, daerah Datu Kalampayan, Khalifah Syekh Seman. Hebat berataan malam hari raya orang ngaba ibadat semuanyaan. Kada ada nang bata tembakan, kada ada. Bujur kada polisi? Bujur kah?
Oh, semalaman ba ibadat saja kada bata tembakan ampihan sudah. Nang bata tembakan itu lain. Nang bacucul sakalian marcun tu lain. Itu hanya Tionghoa. Itu kadada. Bulan Ramadan urang tarawih berataan, baca Quran tadarus berataan, kadada nang maanu marcun, kadada nang ba anuan batembakan buluh, kadada malam-malamnya. Siangnya kadada urang nang baca jualan makanan nang cagar dimakan siang. Warung-warung tutup semuanya, bujur kadada. Apalagi di Martapura tak gunakan non kepala pasar, kada orang berjualan. Ulun kada bisa juga melihat orang berjualan sebab ulun dalam kamar aja. Doa yang paling bagus benar diamalkan yaitu nang Nabi ditakuni Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, lajari pangulun doa neh menjaga Lailatul Qadar neh. Oh kada gampangan. Nabi memberi bini sidin izin dari Allah, wahyu dari Allah, yaitu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Tuhanku ya Allah, innaka afuwun, sebenarnya pian ini sangat pemaaf, karimun, sangat pamurah, tuhibbul afwa, cinta memberi maaf, fa'fu anni, maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba. Banyak-banyak membaca itu, apalagi waktu menjaga Lailatul Qadar. Nang biasanya Lailatul Qadar itu menurut beberapa hadis yaitu di malam ganjil sesudah 20 Ramadan. Ya rajin orang ta 21, 23, 25, 27, 29, lalu banyak benar orang rajin apa? Bersembahyangan hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain ibadah, dan terutama lagi rajin pukul 2 malam memulainya. Kenapa? Karena mulai pukul 2 sampai subuh ngarannya sulusul lailil akhir, sepertiga malam nang di penghabisan. Maka saban malam bukan hanya Lailatul Qadar aja, apabila mulai pukul 2 sampai subuh maka doa dikabulkan di sana. Nah itulah artinya, di antara artinya sedikit artinya pembicaraan bidang agama nang ada kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita menyambung kitab nang dibaca ini. Qala rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa, tetapi adalah Quran, alladzi ji'ta bihi, yang engkau Muhammad membawanya. Ayatun, adalah bukti-bukti dari Allah. Bayyinatun, yang menyatakan. Jadi Al-Quran yang dibawa Nabi itu baik hurufnya, barisnya, dan maknanya, semua itu adalah tanda bukti nang nyata atas Allah. Jadi barang siapa melihat atau membaca atau mendengar Al-Quran, semestinya dia melihat Allah dengan imannya, dengan musyahadahnya, dengan hatinya.
Karena Al-Quran itu ayatun bayyinat. Di mana Quran yang dibawa Nabi itu andaknya fi suduril ladzina utul ilma, berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi Tuhan ilmu. Artinya orang-orang nang ulama hafal akan Quran itu. Apa rasanya? Oh guru-guru, apa rasanya? Menurut ayat ini semestinya guru-guru agama hafal Quran. Bal huwa ay Quran alladzi jitabeh ayatun bayinat kainatun fi suduril ladzina utul ilma. Jadi ay al ulama'u yahfazunahu. Semestinya orang alim hafal Quran. Apa rasanya? Lamun kada hafal jua maka sudah jadi guru agama. Nah, lancar barang membaca, lancar. Banyak dibuka, membaca tuh lancar. Kenapa jadi lancar? Guru agama. Lamun guru agama membaca Quran tabulik-bulik. Rasa bertentangan lawan ayat ini. Semestinya di ayat ini bukan membaca lawan buku, semestinya hafal. Ini kenapa guru agama membaca Quran itu tabulik-bulik, kada lancar? Oleh sebab itu, mudah-mudahan Tuhan mengatur kita dan anak cucu kita. Kira-kira umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Lalu setahun pertama, yaitu umur 12. Setahunan belajar Quran aja. Mulai tajwidnya, lawan membacanya. Setahunan. Kada belajar yang lain. Lamun sifat 20 sudah apa belajarlah ya. Wujud kita mbakon itu sudah. Setahunan, jadi umur 12 tahun itu sudah bagus, sudah membaca Qurannya itu bagus sudah.